Shalom. Kita mengucap syukur kita masih ada waktu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Urapi juga hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah identitas anak Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, ini tentang kita. Karena kita ini dulu tidak dikasihani, dulu itu Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi sekarang kitalah yang dikasihani dan kita yang dijadikan miliknya. Nah, saudaraku, ayat-ayat ini sebelumnya adalah tentang mereka yang menolak Kristus itu menekan anak-anak Tuhan waktu itu. Dan bagi kita itu Kristus adalah batu penjuru. Tetapi bagi mereka Kristus adalah batu sandungan. Jadi ada perbedaan antara mereka yang tidak taat di dalam ayat 8 dan yang taat firman, yaitu ayat 9 sampai 10, yaitu kita. Nah, orang Kristen hidup di antara orang-orang yang tidak percaya. Orang Kristen harus menunjukkan tingkah laku, gaya hidup yang berbeda. Dan gaya hidup ini harus keluar karena identitas kita yang diubah. Karena status kita yang diubah oleh Tuhan. Sehingga keluar dari dalam. Karena kita menjadi ciptaan yang baru. Sebab itu semua hal-hal karakter yang keluar harus menunjukkan Kristus. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, identitas kita yang baru yang kita terima dari Tuhan adalah yang pertama, bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Saudaraku, ini dalam bahasa Yunani genos elekton. Elekton pilih, genos itu gen yang dipilih, a chosen race, umat pilihan. Genos menunjukkan hubungan darah. Karena darah Kristus ada di dalam kita. Jadi ada hubungan darah sama seperti gen. Yaitu kalau gen itu didapat dari orang tuanya. Nah, kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Lahir baru. Menjadi ciptaan yang baru. Sehingga hal-hal identitas yang baru itu ada di dalam kita. Jadi kalau dulu kita tidak dikasihani, kata firman Tuhan. Tetapi sekarang kita dikasihani. Dulu kita tidak menjadi umat pilihan. Tetapi sekarang menjadi umat pilihan. Bangsa yang terpilih. Nah, kata-kata ini, identitas ini dulu dikatakan Tuhan hanya kepada Israel. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8.
Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Saudaraku, kalau dulu Tuhan katakan ini untuk Israel, tetapi sekarang di dalam 1 Petrus pasal 2 ini untuk kita. Dan ditambahkan di dalam ayat 10 bahwa dulu kita enggak masuk. Dulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang kita menjadi milik Tuhan. Nah, saudaraku, biar kita terima identitas ini dari Tuhan dan kita ingat siapa kita sekarang. Kita berbeda. Kalau dulu itu hanya Israel, tapi sekarang Allah pilih kita juga. Karena janjinya sampai dikatakan bahwa kita juga berhak menerima janji-janji Allah karena Abraham. Saudaraku, itu sebabnya mari kita bangga karena kita punya identitas yang baru. Genos elekton, yaitu hubungan darah karena Kristus. Kita ini yang terpilih, dipilih Tuhan. Saudaraku, dari ada banyak orang yang mungkin ya tidak sadar bahwa dia itu adalah punya identitas yang baru. Mari kalau kita sadar bahwa kita punya identitas yang baru, hidup kita, gaya hidup kita harus sesuai dengan identitas itu. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Dalam tadi 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani. Basileon hierateuma. Saudaraku, ini identitas juga yang diberikan Tuhan buat kita. Imamat yang rajani. Rajani menunjukkan kemuliaan dan kehormatan. Dan dari keimaman, dari imam ini. Saudaraku, ini juga dikatakan Tuhan untuk Israel. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan mengatakan dari semula kepada Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudaraku, jadi berarti imam itu sebenarnya adalah keturunan Harun, orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan kamu kerajaan imam. Saudaraku, berarti kerajaan imam artinya kerajaan yang berpusat kepada ibadah. Kerajaan yang di tengah pusat itu adalah Allah, dan di sekeliling daripada Allah itu ada ibadah dan penyembahan. Saudara tahu sampai hari ini kita, kalau kita hidup kita masih sementara dipersiapkan Tuhan, sementara diubah Tuhan, tetapi kita masih dalam proses perubahan itu. Kalau sampai kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan tahan.
kita tidak akan kuat. Musa saja, saudaraku, Allah berkata, kalau aku lewat, engkau masuk ke dalam lubang dari gunung batu, dan aku akan menutup dengan tanganku. Karena kalau Musa melihat Allah, Musa akan mati. Saudaraku, itu sebabnya Allah mendekati kita. Kita itu mempersembahkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ibadah itu meliputi Allah. Ibadah itu penyembahan meliputi Allah, sehingga Allah bisa turun dan dekat dengan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa puji-pujian itu akan menarik takhta hadirat Allah. Karena dengan pujian penyembahanlah kita tidak mati. Kalau Allah turun dan dalam keadaan kita orang yang berdosa, orang yang masih diproses untuk masuk dalam kekudusan Allah, kita tidak akan tahan. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, kamulah kerajaan imam. Kerajaan imam adalah kerajaan yang berpusat pada ibadah. Karena imam itu hanya melaksanakan ibadah. Saudaraku, sebab itu dalam hidup kita, identitas itu kita punyai. Kita harus berpusat pada ibadah. Kita harus berpusat pada penyembahan. Karena itulah kita bisa mendekati Allah. Semakin hari semakin dekat. Saudaraku, kita punya identitas baru. Kerajaan imam. Saudaraku, yang ketiga, tadi di dalam Keluaran 19 ayat 6, itu juga dikatakan bahwa kamulah bangsa yang kudus. Saudaraku, etnos hagion, kamulah bangsa yang kudus. Ini identitas kita. Kita memang sedang diproses oleh Tuhan untuk masuk dalam kesempurnaan, masuk dalam kekudusan yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, kudus itu artinya yang pertama adalah terpisah. Artinya adalah kita harus terpisah dari dunia ini. Kita harus terpisah dari dosa. Kita harus terpisah dari kedurhakaan. Jadi dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, kita harus terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, arti kekudusan adalah bahwa kita berbeda. Kita berbeda dari orang dunia. Saudaraku, kalau kita sama dengan orang dunia, berarti kita bukan milik Tuhan. Berarti kita tidak memiliki identitas yang Tuhan kasih kepada kita. Saudaraku, terpisah dari dunia karena yang pertama adalah kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dan saudaraku, itu dikatakan di Efesus 2 ayat 19. Kita tidak usah baca. Bahwa kamu bukan pendatang. Kamu bukan orang asing lagi. Tetapi kamu adalah keluarga Allah yang hidup. Saudaraku, itu sebabnya identitas ini kita harus ingat. Siapa kita? Kita tahu siapa kita. Kita adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Nah, saudaraku, yang kedua, arti daripada terpisah dari dunia ini adalah bahwa kita terus-menerus dikuduskan. Ini dalam proses. Dikuduskan bukan satu kali lalu selesai. Tetapi sedikit demi sedikit kita dikuduskan. Dikatakan di dalam 2 Korintus bahwa kita seperti bawang, yaitu dikupas. Selubung yang menutupi kita itu dikupas sedikit demi sedikit, dikupas. Setiap kali dikupas satu ada kemuliaan memancar, dikupas lagi ada kemuliaan memancar. Begitulah Allah menguduskan kita, sehingga Roh Kudus akan mengingatkan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus akan memberitahu kita
Sehingga kita akan datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan kita minta Tuhan menyucikan kita. Maka begitu kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri kepada Tuhan, maka mulai dikupas. Satu selubung dikupas lagi. Dan kemuliaan memancar. Sebab itu kekudusan itu terus menerus akan dikuduskan. Kita terus menerus dikuduskan sampai jadi seperti Yesus. Coba kita baca dulu di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan. "Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, Tuhan menginginkan ini. Dia beri identitas baru, yaitu bangsa yang kudus. Tetapi pisahkan dirimu, kata firman Tuhan. Biar kita tahu ada perbedaan antara hal-hal yang jahat dengan hal-hal yang Tuhan mau. Saudaraku, jadi kita perhatikan hidup kita. Memang kita harus menjadi garam dan terang. Kita bergaul dengan mereka supaya mereka melihat Yesus di dalam kita. Tetapi kita tidak mengikuti cara hidup mereka. Kita punya cara hidup sendiri, gaya hidup sendiri. Karena kita punya identitas, yaitu bangsa yang kudus. Lalu kemudian di dalam 1 Petrus 2 ini mengatakan bahwa yang keempat, identitas lagi kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku, itu tadi dikatakan di dalam Keluaran itu bagi bangsa Israel. Itu adalah Israel adalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku, laos eis peripoiesin. Saudaraku, itu kepunyaan milik kepunyaan Allah sendiri. Dan itu Yesaya juga menubuatkan bahwa kamu adalah milik kepunyaan Allah. Milik kepunyaan Allah, milik itu sama seperti harta yang berharga, yang kepunyaan seorang raja. Dia tidak akan berikan kepada yang lain. Saudaraku, itu kita milik kepunyaan Allah sendiri, identitas kita. Dan coba kita lihat di dalam Maleaki 3 ayat 16 dan 17. Maleaki 3 ayat 16 dan 17. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang telah kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri.
Saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa aku cemburu dengan cemburu ilahi kepada kamu. Karena aku sudah pertunangkan kamu, yaitu dengan Kristus. Saudaraku, satu ikatan milik kepunyaan, ikatannya adalah ikatan dari pertunangan. Saudaraku, berarti ini ikatan yang sangat kuat. Bahwa itu harus satu-satu saja. Yaitu hanya Allah dan kita. Kita dan Allah. Kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kita menjadi harta kepunyaannya sendiri. Sebab itu saudaraku, inilah identitas yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Allah yang memilih kita. Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Yesus. Saudaraku, dan juga Yesus berkata bahwa pada waktu dia mengajar, dia mengatakan para nabi dan orang-orang benar pada zaman perjanjian lama ingin mengalami hal ini. Ingin mengalami hal dengan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat. Tetapi kita alami. Mari kita hargai ini. Bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua adalah imamat yang rajani. Yaitu kerajaan iman. Kerajaan itu satu. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Milik kepunyaan kerajaan Allah. Kita ini adalah warga daripada kerajaan Allah. Keluarganya Allah. Saudaraku, ini identitas kita yang kedua. Kita berbeda dari dunia ini. Lalu yang ketiga adalah bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan telah memilih kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang keempat adalah kita umat kepunyaan Allah sendiri. Milik harta yang berharga, milik kepunyaan Allah. Nah, kalau empat identitas ini kita miliki, saudaraku, ada tujuan yang Tuhan mau untuk kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu berkata, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tujuan empat identitas ini diberikan kepada kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Untuk memberitakan, yang pertama adalah melalui perkataan. Yang kedua, melalui perbuatan tingkah laku. Yang ketiga, dengan hidup kudus. Kita ini dibaca oleh semua orang bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena hari ini kami belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kami identitas yang baru. Kami telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Dan kami memiliki satu identitas yang lain dari kami sebelumnya. Tuhan, biarlah kami dapat berjalan dan menata hidup kami ini sesuai dengan identitas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, supaya orang di sekitar kami, orang di kantor, orang di sekolah, orang di lingkungan keluarga, orang di lingkungan hidup kami, dimanapun kami berada, itu bisa melihat bahwa Engkau ada di dalam kami, bahwa kami berbeda. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat, Tuhan memberkati mereka, berikan imun sistem yang tinggi. Kami berdoa untuk orang-orang sakit corona. Dalam nama Yesus semua kami tolak, semua corona keluar dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan Kau sembuhkan orang-orang sakit. Kami berdoa untuk corona di Indonesia ini berhenti untuk bergerak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin di PHK. Yang tidak ada income. Kami minta Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Orang-orang yang dapat cuman separuh dari gaji atau 70% gaji. Tuhan cukupkan hidup mereka, berkati mereka. Kami serahkan seluruh bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan beri hikmat untuk mengatasi segala persoalan-persoalan dalam negara ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semua bangun berdiri. Dan kita mau terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.